Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahfud Hatib. Ya, kita langsung saja ya. Hari ini alhamdulillah ini banyak banget yang bertanya masalah hutang. Tadinya saya membahas masalah doa, tapi yang masuk ya ke saya lagi-lagi masalah hutang. Tentang kesulitannya dalam membayar hutang. Jadi hutang dan hutang. Karena memang saya memaklumi ya. Maklumi karena memang kalau sudah terjerat masalah hutang ini benar-benar menguras tenaga, benar-benar nggak enak lah, seperti yang saya sampaikan ya, karena saya sudah pernah berada di posisi ini. Tapi oke lah teman-teman semuanya, kalau kalau memang merasa kesulitan sekali kita dalam menyelesaikan hutang, padahal sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Saya itu selalu bilang ya, bahwa caranya itu cuma satu, apa itu? Kembali ke Allah, nggak ada yang lain. Kalau Anda sudah merasa, Pak, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, sudah sholawat, sudah sedekah, kok keajaiban belum datang? Bukan belum datang, intinya yang nggak sabar. Anda itu terlalu fokus pada keajaiban, Anda itu terlalu fokus maunya itu ingin segera ingin cepat lunas, ingin cepat selesai. Padahal sebenarnya nggak begitu prosesnya. Gini ya, kenapa Allah belum lunasin hutang? Kenapa Allah belum kabulkan doa? Kenapa Allah belum menolong kita? Bukan berarti Allah nggak menolong. Allah itu sebenarnya ingin mengajarkan kita tentang melihat kesabaran kita, melihat keyakinan kita. Kita itu tetap diuji. Bukan karena kita sudah rajin ibadah, sudah melakukan semuanya, terus semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Saya tetap bilang ya teman-teman saya, ini sesuai pengalaman saya juga dulu begitu, bertanya-tanya kenapa ya kok nggak datang pertolongan Allah, padahal sudah sholawat, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah semuanya saya lakukan. Akhirnya saya memahami bahwa kita ini hanya sebataslah melakukan itu, hanya berikhtiar langit dan ikhtiar dunia, selebihnya itu urusan Allah. Tapi percayalah teman-teman semuanya ya, tugas kita tuh meyakinin ketika kita memang benar-benar sudah sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri sama Allah, kita bertobat, kemudian kita sabar, tetap bersangka, pasti Allah tolong. Cuma bagaimana Allah menolong, kapan waktunya, dari mana jalan, kita nggak tahu. Banyak cara Allah itu untuk menolong kita, ada saja jalannya nanti. Dari teman kah, dari saudara kah, atau tiba-tiba hutang itu lunas, nggak bayar lah, mereka mengikhlaskan itu. Apa ya, cara-caranya Allah yang kita nggak bisa menerka. Nah, tugas kita itu terus saja berikhtiar, terus saja berdoa, terus saja meminta, terus saja bersolawat. Sampai kapan? Ya sampai ajal kita selesai di dunia ini. Terus hutangnya, udah, hutangnya itu urusan Allah. Yang penting kita tetap bergerak, yang penting kita tetap meminta sama Allah, yang penting kita tetap berbaik sangka sama Allah. Meskipun kondisi kita saat ini sedang tiap hari ditagih, jatuh tempo, kita nggak banyak uang, kita benar-benar berdarah-darah menghadapi cacian, menghadapi hinaan. Itulah perjalanan hidup, itulah takdir yang mau nggak mau harus kita jalani. Nah, semuanya itu bukan Allah nggak mau menolong. Anda sudah malam hari sudah berdoa sama Allah untuk menghadapi penagih utang, tiba-tiba tetap ditagih. Ya, itulah takdir yang memang kita tuh harus menjalani itu semua, dan kita nggak bisa paksakan. Anda mau menjerit, mau protes bagaimanapun, kalau saat ini ketetapan Allah sudah berkata begitu, ya harus dijalani. Tapi percayalah teman-teman semuanya, kalau kita benar-benar tuh terus berusaha datang ke Allah, meminta, pasti Allah kasih kekuatan. Ya, saya menyadarin ya, bahwa ketika kita berada di posisi down, tertekan karena ditagih hutang, karena kita nggak bisa bayar utang ke takon, saya tahu ketika kita berada di posisi itu malas ibadah, rasanya malas tuh mau ngapa-ngapain, bahkan sholat aja kadang-kadang males. Bahkan saya pernah gara-gara downnya, bisa dibilang putus asanya itu gara-gara hutang itu ya, saya pernah itu nggak sholat gitu, pernah 1 bulan lebih, karena saya tuh protes ke Allah. Ya bahasa saya tuh ya menantang takdirnya Allah lah, kira-kira, ya Allah kenapa gini sih, aku udah begini, udah begitu dan segala macamnya. Tapi nggak juga, saya pernah, bahkan saya nggak sholat tuh 1 bulan. Tapi apa yang terjadi ketika saya lakukan itu? Hidup saya makin nyungsep teman-teman semuanya. Hati ini kosong, kebingungan lagi, berusaha coba cari cara lebih mengedepankan ikhtiar dunia, cari bisnis, cari teman, segala macam. Akhirnya nggak dapat apa-apa teman semuanya. Terus lantas apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ya terakhir kembali ke Allah, memperbaiki diri, banyak minta ampun sama Allah, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar ridha. Makanya sampai saat ini tuh, saya ketika dihadapkan dengan masalah yang
menurut saya itu benar-benar sulit, saya nggak mau memaksakan diri berpikir terus ke sana. Enggak, saya dalam hati tuh la haula wala quwata illa billah, ya Allah, sama nggak punya kekuatan apapun, semuanya ketetapanmu ya Allah. Toh juga aku lemah, toh juga engkau yang mengendalikan, toh juga dunia ini milikmu ya Allah. Yang penting mudah-mudahan dengan masalah ini, ujian ini jadi jalan ampunan atas dosaku ya Allah. Tarik nafas, ya meski kita benar-benar merasa nggak mampu, tapi saya tuh meyakini bahwa nggak mungkin deh Allah tuh kasih ujian di luar batas kemampuan. Akhirnya apa? Ya saya pasrah sama Allah, jalani lagi kehidupan, belajar sabar lagi, kemudian berusaha lagi memperbaiki ibadah, banyak doa, malam hari bangun, sholat, berdoa sama Allah, curhat sama Allah, menangis di hadapan Allah, karena nggak ada cara lain. Ente mau menjerit, memaksa bagaimanapun nggak bakal bisa, bos, nggak bisa. Memang semua orang itu, ya menurut saya tuh inginnya tuh ingin buru-buru, maunya ingin yang instan, maunya Anda sudah kelelahan ngadapin hinaan, cacian, tapi itu nggak bisa kita lakukan. Itulah bukti, ini ya bos, saya pahamkan ya, itulah bukti bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini benar-benar butuh pertolongan Allah. Kan selalu saya sampaikan bahwa gini, bahasa Allah tuh gini deh yang mudahnya, kalau saya memahaminya, ente itu nggak bisa menyelesaikan masalah, aku yang bisa, sini datang sama aku, gitu. Bahasa saya yang mudah itu begitu. Akhirnya yang harus kita lakukan apa? Ya kembali ke Allah, sabar, lagi-lagi sabar, tetap baik sangka, ikhlas, meskipun itu gampang diucapkan tapi memang praktekannya sulit, tapi itulah fakta kehidupan yang harus kita hadapin, yang harus kita jalanin. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya, dan menurut saya nggak ada yang instan. Saya alhamdulillah punya pengalaman yang Allah kasih itu semuanya butuh proses. Nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ketika Anda melihat testimoni di YouTube, mereka ngamalin sholawat munjiat, ngamalin sholawat Jibril, hutangnya lunas dalam 1 jam, 3 jam. Nggak semudah itu, tapi itu benar kata jadi, iya benar, karena memang itu kuasanya Allah. Apa yang nggak mungkin sama Allah? Nah, lantas kalau Anda sudah melihat testimoni, apa yang dilakukan? Ya amalkan. Salah satu tujuan kita itu sering melihat testimoni, keajaiban sholawat, itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat diri kita lebih semangat, memotivasi diri kita supaya kita terus bersolawat, kemudian lewat solawat itu insya Allah pertolongan Allah datang, gitu teman-teman semuanya. Ya harus dilakukan. Sampai saat ini, yang menurut saya cara terbaiknya itu adalah riyadhah, kembali ke Allah. Guru-guru kita, ulama-ulama kita juga semuanya itu mereka nggak lepas dari yang namanya riyadhah. Riyadhah itu kan latihan, ya, melatih diri, mendisiplinkan diri untuk ibadah. Ujung-ujungnya itu apa? Beribadah kepada Allah, nggak ada yang lain, karena memang dunia ini milik Allah. Jadi kalau ente saat ini merasa kesulitan, kebingungan, takut, gak bisa bayar utang, nggak ada tempat terbaik kecuali bergantung ke Allah, meminta tolong ke Allah. Meskipun Anda sedang tertati-tati, kecapean, lelah, ya itulah perjuangan. Dan Anda harus memahami bahwa perjuangan itu nggak semudah ini, bos. Nggak semudah. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh kegigihan, butuh keyakinan. Makanya dulu tuh saya selalu afirmasi, selalu meditasi, kemudian selalu memvisualisasikan impian-impian. Kan sudah saya sampaikan di video saya ini ya, bahwa coba divisualisasikan hutang Anda seolah itu sudah lunas. Saya dulu melakukan itu. Visualisasikan apa yang menjadi impian Anda. Afirmasikan kalimat-kalimat positif, kata-kata positif, masukkan ke alam bawah sadar Anda. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini juga terlatih berpikir yang positif, berbaik sangka sama Allah. Itu saya lakukan dulu. Segala teknik Ho'oponopo, Anda belum pernah tahu. Kalau yang belum pernah dengar teknik Ho'oponopo, silakan nanti cari, pelajarin di YouTube. Ho'oponopo itu saya lakuin. Saya belajar itu, kemudian tentang meditasi, tentang alam bawah sadar, kemudian tentang bagaimana pola pertolongan Allah. Saya mengikuti banyak materi ya, pola pertolongan Allah, seminar-seminar tentang keyakinan, tentang sedekah, tentang itu saya pelajarin. Jadi dari pengalaman itulah saya, oh ternyata hidup tuh begini, oh ternyata tuh prosesnya tuh begini. Saya pelajari semua teman-teman. Jadi nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Gak ada yang instan. Ente kalau fokus mengandalkan amalan, ya bagus, tapi harus istiqomah. Tapi pikiran ente tuh jangan serta-merta tuh keajaiban. Jangan, keajaiban tuh bonus dari Allah. Percaya deh, kalau ente istiqomah dalam mengamalkan satu amalan, apapun yang Anda amalkan, misalnya istighfar, sholawat, tahajud,
Apapun yang Anda amalkan ketika Anda istiqomah mengamalkan itu, saya yakin pasti pertolongan Allah datang. Kuncinya apa? Sabar. Rasulullah sudah bilang doa setiap hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya apa? Sabar. Dan Allah sudah katakan, siapa yang meminta kepadaku pasti kukabulkan. Berarti di sana kita disuruh apa? Yakin. Tugas kita itu hanya meyakini, bukan memikirkan bagaimana pertolongan Allah datang, bagaimana nanti jalannya. Bukan itu teman-teman semuanya. Jadi itu menurut saya ya. Jadi tetap berjuang, tetap baik sangka sama Allah, percayalah. Pasti Allah menolong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.